Jadi yang Anda mau katakan yang mencintai Republik ini yang seperti apa gitu. Apalagi saya bandingkan dengan mantan-mantan koruptor kan. Udah korup, ngambil uang rakyat, minta maaf juga tidak, tapi masih boleh dipilih jadi anggota calon kepala daerah. Itu yang saya sebut, ini negara apa? Ini bangsa apa? Pancasila model ini yang mau kita kembangkan, yaitu orang yang berjasa bagi Republik dihinakan, yang sudah jelas-jelas berkhianat terhadap amanah rakyat, malah kemudian tetap diberi tempat dan fasilitas yang sama. Dan itu yang saya marah gitu. FM Saturasi Suara, satu kata penumpang pasti selalu di hati. Kita sudah di ujung nih sahabat Istat FM di dialog interaktif kita, Ruang Paslah, Cerdas dan Inspiratif, masih bersama Ray Rangkuti. Lai, kita sabar dulu ya, waktunya saya masih sita nih. Saya tahu Anda begitu sibuk, banyak agenda di Mandailing Natal. Tapi ini singkat saja barangkali, Anda begitu tegas gitu, menyoroti yang tidak keterima di KPK, lalu kenapa Kapolri mengajak bisa masuk menjadi ASN juga di kepolisian? Berarti kan ini di sana nggak lulus, berarti kan memenuhi syarat mereka. Kenapa tidak masuk di KPK saja kalau di Polri bisa memenuhi syarat gitu? Itu apa sih sebenarnya yang Anda perjuangkan terkait dengan itu? Pertama adalah status mereka menurut saya. Statusnya ya. Jadi itu TWK itu status penghukuman. Gitu. Jadi itu bukan hanya sekedar menghukum mereka menurut saya. Karena mereka dilabel bisa seumur hidup loh itu sebagai orang yang memiliki kewawasan kebangsaan. Setelah puluhan tahun mereka mengabdikan diri kepada bangsa ini. Bahkan sebagian dari mereka miskin, meninggalkan jabatan yang ada, yang mentereng gitu dan seperti Novel Baswedan hampir matanya juga hilang dan seterusnya itu. Tiba di sini sekarang mereka disebut sebagai orang yang nggak memiliki kecintaan terhadap Republik. Itu apa-apaan gitu. Ya saya jelas marah gitu. Jadi yang Anda mau katakan yang mencintai Republik ini yang seperti apa gitu. Apalagi saya bandingkan dengan mantan-mantan koruptor kan. Udah korup, ngambil uang rakyat, minta maaf juga tidak, tapi masih boleh dipilih jadi anggota calon kepala daerah. Itu yang saya sebut, ini negara apa? Ini bangsa apa? Pancasila model ini yang mau kita kembangkan, yaitu orang yang berjasa bagi Republik dihinakan, yang sudah jelas-jelas berkhianat terhadap amanah rakyat, malah kemudian tetap diberi tempat dan fasilitas yang sama. Dan itu yang saya marah gitu. Kalau ingat begini nih saya betul-betul emosional gitu. Karena menurut saya itu hukuman pengsanksian gitu. Bagaimana mereka menanggung sepanjang hidup mereka sebagai orang yang dinyatakan tidak cinta pada Republik, orang yang radikal, orang yang kalau istilahnya kan yang Taliban itu. Dan tidak ada satupun indikasi yang menunjukkan itu. Dan itu kenyataannya, faktanya memang tidak ada. Apa ya? Tiap hari kita bisa lacak kehidupan mereka. Lah kalau orang mau sholat, rajin sholat, kan justru bagus. Bahwa kelihatan berbaju ketemuran. Karena banyak orang di Republik ini juga yang berbaju kebarat-baratan. Terus apa masalahnya kan? Itu maksud saya Nah, apakah terbukti dalam hidupnya misalnya mengatakan saya tidak cinta pada Republik? Enggak. Bahkan sebagian dari mereka itu adalah orang yang jadi dosen di Lemhanas tentang betapa pentingnya menguatkan kecintaan terhadap Republik. Nggak lolos juga gitu. Jadi itu yang saya sebut ini penghukuman ya. Jadi bukan hanya sekedar nggak lolos syarat, nggak lolos ini, tapi ini bersanksi kepada mereka yang akan mereka emban seumur hidup mereka, bahkan kepada anak dan cucu mereka kan. Dan oleh karena itu pula lah kemudian mereka nggak mungkin asumsinya ini diterima di instansi manapun di pemerintah. Kenapa Kapolri menawarkan? Nah itu dia makanya saya mau bahas ini dulu. Itu yang membuat saya marah gitu ya. Itu yang mau saya. Padahal sisi yang lain mereka ini adalah orang yang menurut saya sangat spesial bagi Republik. Kalau betul-betul mau kita memberantas korupsi ini gitu. Khususnya di bidang keahlian itu. Mereka. Keahlian kan bidang soal itu. Penyidikan. Pengintaian. Puluhan tahun loh mereka bergelut di dunia itu. Gitu loh kira-kira.
lebih dari sekedar mereka ahli, tapi punya integritas. Itu yang mahal. Integritas itu yang mahal. Karena sudah terlatih Anda selama bisa bayangkan, puluhan tahun. mereka masuk ke dunia yang mereka harus kejar orang yang dianggap gelapkan duit 1 triliun, 2 triliun. Mereka minta 10% aja udah hebat kan? Iya. Tapi faktanya mereka nggak pernah tergoda. Itu puluhan tahun. Mereka nggak pernah dibawa ke Dewan Kehormatan atau ke sekarang namanya Dewan Pengawasan karena dicurigai memiliki masalah integritas. Nggak pernah sama sekali gitu. Ini kan artinya mutiara. Ya. Mutiara gitu. Kok tiba-tiba mutiara ini bukan ditempatkan, dipergunakan, dimanfaatkan gitu ya. Malah dihukum. Dengan disebut mereka nggak mencintai Republik. Dan itu yang nggak masuk logik gitu ya. Aduh, ini logika macam apa yang begini itu. Nah, setelah datang seruan itu, saya lega dalam pengertian artinya negara mengkoreksinya gitu. Mengkoreksi. Itu sebab ini sejarah buruk bagi bangsa kita. Dengan tawaran yang disampaikan oleh dengan Kapolri. sendirinya. Ya kita nggak tahu lah, nggak mungkin pemerintah langsung mengatakan saya minta maaf. Kita nggak tahu. Tapi dengan tawaran itu sudah memberikan sinyal bahwa pemerintah pun tidak mengakui juga hasil TWK itu. Cukuplah itu berlaku di KPK, tapi nggak berlaku di semua instansi pemerintah. Artinya tidak ada penghukuman dengan sendirinya itu pemulihan. Itu yang saya istilahkan tuh. Itu artinya kembali memulihkan nama baik mereka. Dengan begitu mereka bisa bercerita bahwa mereka ini bukan tidak cinta Republik, kan kira-kira gitu. Faktanya mereka tetap diajak oleh pemerintah untuk masuk ke instansi pemerintah gitu. Itu yang saya. Baik, itu kita melihat bahwa sesuatu yang menyalahi itu barangkali sudah disampaikan. Kayaknya kita lebih fokus kembali ini mengulik perjalanan aktivitas Anda di Mandailing Natal. Ini ada masuk WA, saya bacain dulu. Assalamualaikum, selamat pagi katanya. Perkenalkan nama saya Saripuddin Rai. Kebetulan saya juga Marga Rangkuti katanya. Ini Marga Rangkuti nih ya, Babiat ini. Izin saya masih membahas acara semalam. Oh ya, ternyata dia hadir di Resto Dapur Nenek. Kebetulan semalam saya tidak berkesempatan dapat hadir. Yang acara membahas tentang bincang-bincang prospektif dengan tema berkarir di kala muda dan peluang UMKM dan koperasi bagi Naposowana bule-bulenya. Sampai saat ini kenyataannya menunjukkan bahwa UMKM masih banyak terkendala, baik dari sisi permodalan, SDM, teknologi, produksi katanya dan seluruhnya. Nah, kita berbicara skala daerah saja dulu katanya. Apa bukti kepedulian pemerintah daerah terhadap UMKM saat sekarang? Ada enggak? Katanya bisa disebutkan secara proaktif sebab kita ketahui bertahan hidup saja UMKM butuh kehadiran. Sulit katanya UMKM butuh kehadiran pemerintah jika masih belum ada kepedulian pemerintah dari sisi permodalan maksudnya ini perpajakan, percepatan perizinan, bunga pinjaman ringan, pembinaan dan segala macam. Nah itu beberapa pertanyaan yang dari dia ini agak menyimpang sedikit saja ini. Ya pertama memang harus ditanya kepala daerahnya, bukan saya kan kira-kira gitu. Tetapi itu bagian dari konsen saya. Makanya bersama dengan teman-teman yang lain kita menghadirkan perwakilan dari Menteri Koperasi dan UMKM ke sini. Ke Mandailing Natal ini gitu ya. Dan untuk melihat mencari tahu dan melihat peluang-peluang yang memungkinkan untuk dibicarakan di tingkat nasional gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran itu kerjasama antara Pemda Kabupaten Mandailing Natal dengan pemerintah pusat makin kuat gitu. Kemarin itu sih alhamdulillah ya ada beberapa yang berarti komitmen. Pertama misalnya soal memberikan pelatihan sumber daya manusia terhadap tenaga-tenaga pengelola koperasi gitu ya. Saya nggak tahu ini tergantung kepada Pemda Kabupaten Mandailing Natal sesiap apa mereka untuk segera membuat katakanlah model pelatihannya, proposalnya, sehingga dengan begitu nanti apa yang bisa
apa namanya itu ya ditawarkan ke pemerintah pusat untuk dijalin kerjasama gitu. Nah itu udah langkah maju kan. Nah yang kedua soal jejaring. Nah pemerintah pusat juga udah menyiapkan, udah mengatakan siap untuk membuka jejaring bahkan ke dunia internasional kan. Kalau kemudian ada produk-produk unggulan yang penting untuk dibuka jaringnya ke dunia internasional. Termasuk di pertemuan malam itu Saudara Riza Damanik bahkan mengajak pemuda-pemuda di Mandailing Natal ini kita buka jaring internasional saja dengan bincang-bincang dulu gitu ya. Jadi jangan berpikir modal dulu deh. Saya setuju dengan Bung Riza Damanik itu. Jadi kalau kita mau sukses jangan bicara modal dulu. Tapi bicara apa? Bicara jaring. Kalau Anda bicara jaringan, Anda mendapatkan dua sekaligus, teman bisnis dan modalnya dengan sendirinya, gitu loh kira-kira tuh. Tapi kalau Anda bicara modal dulu, bisa sekali saja. Jadi orang mendengarnya, Pak baru ketemu, Pak saya butuh modal, mungkin saya kasih, tapi setelah itu besok Anda telepon saya udah nggak mau jawab, kan kira-kira gitu ya. Karena yang terbayang di mata saya pasti minta modal lagi nih, kan kira-kira gitu. Nah jadi Bung Riza udah mengatakan kita buka jaringnya. Jadi beliau membuat semacam permisalan dengan anaknya yang kelas 2 SMP yang jaringnya dibuka secara internasional sehingga anaknya berkomunikasi dengan banyak anak-anak di dunia internasional melalui Zoom. Nah ini juga kata Bung Riza begitu. Kalau penting kita cari kawan-kawan di Malaysia, di Singapura, Brunei, ya mungkin Eropa gitu. Beliau punya jaringan itu. Nah kita silakan berkomunikasi dengan mereka. Apa yang bisa dikomunikasikan. Beliau kasih contoh juga tentang anak muda di Tanjung Balai, Sumatera Utara kan, yang habis studi S1 di Jakarta, lalu pulang ke kampung, nah dengan keahlian yang ia punya, lalu meng-create usaha penduduk di situ, yaitu kerajinan tangan di bidang rotan gitu. Sekarang internasional, setidaknya mereka udah punya 5 sampai 6 negara yang menerima produk mereka gitu dengan hanya bermodalkan handphone kan, dia itu ya kan, pakai teknologi selesai digital teknologi ini gitu. Nah saya kira 2 tawaran dari Kemenkop itu ya tentu harus cepat ditindaklanjuti oleh Pemda di Kabupaten Mandailing Natal gitu. Bersama dengan itu ya pemuda-pemuda atau Naposo Bulung di sini atau Nauli Bulung di sini nih, ayo buat forumnya. Ya lalu kemudian kita minta lagi nanti Pak Riza misalnya untuk menjalin forum ini ke dunia internasional. Lagi-lagi jangan minta modal ya. Sebab orang bisa kasih Anda modal tapi cukup sekali. Tapi kalau Anda minta jejaring, Anda dapat modal sekaligus gitu. Sekalian keahlian gitu ya, pelatihan keahliannya gitu ya. Kenal banyak orang gitu ya. Jejaringnya gitu ya. Peluang lebih banyak terbuka kan gitu. Nah, itu tadi bilang itu kalau secara menyeluruh sedikit saja nih tentang Mandailing Natal, apa sih sebenarnya yang Anda lihat, kemudian apa sih peranan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sukses, katakanlah yang memiliki kekuasaan di luar gitu. Bagaimana Anda melihat? Di luar itu artinya di luar Mandailing Natal. Di luar Mandailing Natal. Semua orang-orang di luar Mandailing Natal itu sangat tergantung pada kesiapan di sini juga. Begitu. Iya, kalau di sininya nggak siap juga, nggak mau. Ya kan misalnya gitu ya, kita mau ajak siapa? Mau datangkan siapa? Yang dilihat di sininya nggak ada. Terus bagaimana gitu? Nah, sebagai contoh lah misalnya. Yang perlu disiapkan oleh pemerintahnya atau masyarakatnya seperti apa? Siapa aja gitu. Tentu dalam hal ini sebetulnya yang harus dominan itu ya pemerintah. Sebagai fasilitatornya. Iya, gitu ya. Mereka lah. Misalnya soal UMKM. Ya. Apa aja? Kan kalau kemarin tuh menarik kan, kami punya keunggulan di sini gitu. Dijelaskan aja tuh gitu kan. Nah, apakah itu koperasi, apakah itu kopi, apakah ini macam-macam lah dan seterusnya gitu. Di bidang pariwisata apa saja ini kan, di bidang apa lagi gitu, karena satu kawan yang datangi orang kita juga, orang Mandailing, beliau sudah punya ide, yaitu mengembangkan wisata ruhani dan wisata sejarah. Kan ini tempat di mana tokoh-tokoh nasional lahir, ada Abdul Haris, ada Malik, ada Mokhtar Lubis, ada Buyung Nasution. Jadi itu bisa jadi tempat wisata bagi, karena di Sumatera Barat kan sudah dibuat itu kan. Ada Museum Hamka misalnya. Ada Museum Hamka, Museum Hatta. Sekarang bahkan jenazah Tan Melaka juga pemerintah
Sumatera Barat lagi nyari supaya gimana caranya bisa dipindahkan ke tempat asalnya kan sekarang ini, meskipun kontroversinya nggak hilang, tapi itu sejarah gitu loh. Nah, ini yang salah satu dan itu kita miliki gitu ya. Itu kita miliki di sini, termasuk Willem Iskandar kan. Willem Iskandar. Tokoh pendidikan pertama dari Sumatera. Itu jadi bukan hanya Sumatera Utara loh ya. Termasuk para ulama kita. Ulama, Mustafawiyah ya. Misalnya tadi malam saya keluarkan ide, itu kalau Mustafawiyah itu misalnya dibangun satu khusus lah ya, tempat orang nginap di situ tuh. Jadi ada wisata ruhani yang namanya semalam bersama santri gitu. Tapi tinggal di komplek-komplek yang dekat perumahan-perumahan santri itu. Di gubuk itulah dia tinggal misalnya. Dibuat lebih baik lah dari gubuk-gubuk umumnya kan gitu ya. Nah dia, itu penuh ya, belum lagi aik milas kita itu milas, loh. Di Sibanggor ya dan seterusnya itu. Saya kan kemarin bawa juga ketua KPU, komisioner Bawaslu ke sini dan satu teman yang itu saya bawa ke sana. Dan semua takjub. Kok ada begini kayak gitu loh. Kenapa nggak dikelola begitu? Itu maksud saya. Jadi kalau itu sebetulnya ya orang-orang di sininya entah kalau anak mudanya ya entah itu pakai TikTok, itu mempopulerkannya, lalu difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk sama-sama dikerjakan manajemennya bagus. Ya tinggal orang dari luar ini kita bawa ke sini, anak ini loh. Dia juga enak. Kalau cuma datang ke sini cuma lihat satu koperasi, dua koperasi kan percuma di ongkos ya kan, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itulah maksud saya begini, kalau tadi pertanyaan Bung Pasla itu bagaimana melibatkan partisipasi orang-orang Mandailing yang ada sekarang ini berada gitu, yang punya kekuasaan gitu. Itu juga sangat tergantung pada kesiapan kita di sini. Intinya mereka bersedia enggak? Pasti bersedia. Pasti ya. Gitu. Kan ada juga ini pendapat di luar banyak juga kan. Dulu kita minta tolong ke sana, diperdulikan pun kita tidak. Begitulah kira-kira pada saat orang-orang Mandailing ini yang berada di posisi-posisi jabatan strategis. Saya kan mendukanya positif aja ya. Jadi bukan nggak diperdulikan, tetapi kan cara mereka memperlihatkan kepedulian itu mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh para pemohon. Itu loh kira-kira. Misalnya seperti saya. Kalau orang datang ke saya bawa proposal minta duit, jelas saya nggak punya duit. Saya juga miskin kan. Dan saya akan pasti malu membawa proposal ini kepada orang. Tolong dong bantu, nggak akan bisa gitu. Atau untuk penambahan anggaran sesuatu lah di APBD kita misalnya supaya terbantu dengan ini programnya. Kalau gitu. Itu mungkin masih ya, saya masih bisa gitu. Tetapi ya saya harus pelajari. Benar rasional nggak, kayak macam-macam gitu. Kalau enggak ya saya tidak mau kan. Nah tapi kalau misalnya bersifat personal atau organisasi. Ya saya nggak akan mau. Bung Pasal tanya dah, jangankan siapapun saya nggak mau. Saya miskin dari mana saya bawa uangnya kan kira-kira. Tetapi kalau soal jaringan soal ini saya nyari. Ya, kita misalnya melobi kawan dari dari Kementerian Koperasi ini untuk mau berbicara dengan anak muda itu kan nggak mudah kan, kira-kira gitu ya. Kita harus nah itu kalau saya, atau mungkin ke Kementerian ini ekonomi kreatif bisa misalnya kan. Iya itu maksudnya itu yang saya sebut tadi Bung Pasla, siap nggak di sini? Siap ya. Kan nggak mungkin kita bawa menterinya hanya saat melihat Mustafawiyah misalnya begitu ya kan. Setidaknya ada 3 atau 4 lah, inilah potensi wisata kita gitu ya kan. Dan kalau udah ada seperti itu, ya artinya sangat mungkin kita misalnya menjalin kerjasama dengan, itu salah satu ide saya yang saya lagi pikirkan ini, bagaimana ya Menteri Pariwisata untuk datang melihat apa sih potensi wisata yang bisa dikembangkan di sini seterusnya. Nah ini nggak terasa loh 1,5 jam kita sudah lalui. Nah saya mau bertanya lagi di ujung nih kita berada nih Bung Rai nih. Apa sih sebenarnya target Anda yang sesungguhnya, kan karena Anda sudah cukup populer, katakanlah seringkali tampil di layar televisi, sebenarnya kan sudah terbuka sih sebenarnya peluang itu untuk bisa menjadi seorang legislator atau yang tadi gitu. Itu sampai saat ini sudah dijelaskan sih sebenarnya tadi bahwa berada di luar bagian dari itu juga sebagai penyeimbang dan lain-lain. Target sesungguhnya lagi apa? Baik secara personal maupun mungkin dalam aktivitas Anda secara nasional gitu, apalagi ke daerah. Ada nggak target-target tertentu di daerah sini? Kalau daerah? Ya. Saya kira targetnya sama dengan nasional. Ya. Sama ya.
Ya, tetap menjaga. yang saya inginkan itu ya masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera. Itu saya seperti yang saya sebutkan tadi Pak Selaya, saya menghabiskan masa muda saya untuk berjuang mewujudkan mimpi itu gitu ya. Nah, oleh karena itulah ya ternyata masih jauh dari harapan kan. Masih jauh ya. Nah, oleh karena itu ya saya akan sebisa yang bisa saya lakukan ya saya akan lakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi saya gitu. Ya. Tapi target pribadi saya apa? Kalau konteksnya itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada ya target pribadi misalnya akan jadi begini begono nggak ada sama sekali. Termasuk kalau itu dari dulu saya bisa itu maksud saya kan. Paling nggak saya ambil kan. Tapi kan posisi ini misalnya di Mandailing Natal semua kan menginginkan karena putra daerah menginginkan Anda untuk menjadi seorang bupati itu bagaimana? Belum terpikir sama saya. Sekali, saya begini, pasti saya sangat mencintai daerah ini ya. Bahkan saking cintanya ya, saya tadi malam saya bilang sama sama kawan-kawan muda itu. Mungkin kalian sudah bosan mendengar saya bicara gitu ya. Tapi juga saya sedang memotivasi diri saya agar saya juga tidak bosan juga memotivasi diri saya untuk mencintai daerah ini gitu loh. Ya. Artinya saya nggak mungkin bisa meninggalkan daerah ini. Tetapi kecintaan saya terhadap daerah ini ya bisa saya wujudkan dengan banyak cara. Dengan banyak cara ya. Dan tidak harus berada di posisi kekuasaan itu. Tidak harus di situ. Bahkan boleh jadi bisa lebih optimal. Lebih optimal ya. Kan menjadi jangkar lah. Jangkar. Ya seperti sekarang ini misalnya ya. Mungkin saya bisa perkenalkan ke kawan-kawan. Ini kan nanti 2024 misalnya kan udah banyak teman-teman kita juga lah ya. Kita bisa perkenalkan gitu. Itu pertama. Tapi di luar itu memang nggak pernah kepikiran saya jadi apapun. Iya di eksekutif nggak pernah. Di Banten juga kan dulu pernah ditawarkan di Tangsel. Kalau udah ada grupnya. Ada grupnya ya. Udah ada grup tim sukses Putih Port Tangsel 1 kira-kira gitu ya. Ya saya biarkan aja tapi kemudian di ujung saya mengatakan saya tidak siap gitu. Jadi memang nggak ngerti aku nggak terlalu tertarik. Beginilah Bung Pasal, saya seringkali begitu. Kau mau mengatakan jabatanmu apapun nggak akan pernah saya tergiur. Tapi jangan coba-coba Anda katakan bahwa sawahmu sukses, ya, kolammu sukses, kebunmu sukses. Saya akan kejar kamu sampai ke itu betul-betul buat saya cemburu. Dan itu kita tahu bahwa di media sosial juga Anda seringkali berada di tengah sawah, menawarkan padi non pupuk padi organik gitu ya. Itu saya kecemburuan saya justru melihat orang yang kayak begitu gitu. Yang natural ya. Iya, yang sukses di bidang pertanian ya, peternakan ya, perikanan itu yang buat saya cemburu gitu. Kalau jadi gubernur, menteri. Dari dulu juga kalau saya mau bisa ada terbuka ini kok pintu gitu ya. Itu ya. Nah, tapi kenapa bisa begitu? Karena ke batin ya. Ini persoalan pertama batin. Ya saya kan anak kampung. Anak kampung ya. Jadi bergelut di dunia alam itu ya bagi saya itu bukan hanya mencari kehidupan tapi juga mencari ketenangan gitu, ya. Ya apalagi usia udah makin tua kan ya. Itu pertama. Yang kedua adalah lagi-lagi perasaan yang bersamaan setidaknya sampai sekarang saya merasa posisi yang pas itu saya di luar untuk tetap menjaga seluruh visi misi reformasi kita. Nah yang kedua kalau terkait dengan Mandailing Natal ini tentu selain kesejahteraan kulturnya yang tetap terpelihara. Gitu. Kultur itu penting terpelihara. Dari kultur yang maksudnya apa saja nih dalam kehidupan sosialnya, interaksi bermasyarakatnya atau bagaimana? Ya saya kira sedikit banyak dari yang ornamen sampai yang substantif itu. Yang substantif itu kan gotong royong, ya, saling membantu, ya saling menghormati, ya kan. Dan itu masih ada. Ya, saya kira juga sedikit banyak tergerus lah oleh kita ya. Itu kan fenomena di mana-mana juga terjadi gitu. Sampai ke yang ornamen. Saya betul-betul sangat khawatir misalnya gitu ya. Horja itu hilang, tradisi Horja. Tradisi Horja memang sudah makanya hilang dari pesta ke gedung gitu. Ya, itu
Kemudian saya memang sendiri serba agak tradisional kalau Ya. soal ini. Saya selalu masih membayangkan ya kita masak bersama-sama, kira-kira makan gitu ya. bersama makan gitu ya. bersama, Ya. bawangnya kita Bawang itu kupas bersama, iris diiris bersama. bersama gitu ya. Apalagi tradisi markobar-kobar itu. Markobar ya. Makanya dulu kan saya pernah buat bahasa Mandailing. Itu salah satu yang saya khawatirkan tuh hilang. Makanya anak saya itu saya lekapkan dengan bahasa Mandailing. Memang di sini juga anak-anak sudah nggak. Itu dia. Komunikasinya dengan anak di rumah juga udah bahasa Indonesia. Itu dia. Di sini. Makanya kan anak saya itu udah saya lekapkan dengan nama bahasa Mandailing. Iya. Tondi Nabisuk Rangkuti, Mora Naulina Rangkuti. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana udah kamu Mandailing. Lalu Mandailing tahu ya. Kamu ke Mandailing gitu. Dan saya udah apa namanya itu sosialisasikan. Sebaiknya anak kita berilah nama-nama Mandailing. Di sini saja itu bahasa Indonesia sekarang. Itu makanya, nah itu yang paling saya khawatirkan salah satunya ya. itu. Ya. Makanya kemarin itu kan mungkin 10 tahun yang lalu saya agak lupa. Ya. Sebetulnya saya ada kelebihan rezeki sedikit. Ya kan saya buat tuh namanya lomba mengarang bahasa Mandailing kan, ya. lomba cerpen bahasa Mandailing gitu ya. Nah itu tapi setelah itu nggak bisa lagi ya karena kemampuan di situ ya. rezeki saya nggak berlebih lagi. Tapi saya bekerja sama lagi dengan seorang kawan Bung Amir gitu untuk membuat hal yang sama. Ya. Nah mungkin 1-2 tahun ke depan gitu. Intinya adalah termasuk di dalamnya kita sedang berpikir juga untuk buat lomba markobar-kobar. Markobar ya. Bagi anak-anak muda. Terus terang tuh markobar-kobar tuh itu unik. Nggak kita temukan di negara manapun. Dan itu etikanya itu tinggi sekali. Etika dan bahasa itu. Dan kandungan hikmah. Ya, di dalam tentang orientasi hidup, ya keadaban publik, ya kesetiaan, ajaran-ajaran yang semuanya mulia, tetapi diucapkan dengan bahasa yang bersenandung, kira-kira gitu. Kemudian sajak atau bentuk apa itu? Berpantun. Apa namanya itu ya? Itulah berpantun itu. Istilahnya kan? Ya, itu maksud saya. Jadi sehingga tidak jarang orang yang mendengarkan nasihat itu sekeras apapun hatinya itu bisa menangis. Gitu. Bisa menangis ya. Itu tuh nggak ada itu tradisi di dunia, nggak tahu saya ya. Tapi panjang yang saya tahu itu ya. Itu harapan ya. Bahwa orang memberi nasihat itu banyak. Ya. Tapi nasihat itu dibuat dalam bentuk senandung, ucapan, berpuisi, istilah ya. Dengan kalimat-kalimat yang begitu puitis gitu ya. Puitis, benar. Sehingga orang yang paling keras hatinya pun bisa menangis mendengar itu gitu. Kita temukan di dalam tradisi Mandailing itu. Baik, Bung Ray, kita sudah jam 12. Luar biasa. Kita sudah melampaui dari jadwal yang sudah ini kan ya. Kami terima kasih buat Lai, artinya yang sudah berada di sini di tengah kesibukan. Mudah-mudahan semuanya sukses dan tidak merasa bosan tadi. Bosan dengan Mandailing ya. Teruslah berupaya memotivasi diri sendiri untuk terus-menerus mencintai Mandailing. Baik, sahabat Istart FM, tentunya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda semuanya. Lebih dari 1,5 jam, hampir kita 2 jam bersama di sini. Kita telah mengulik perjalanan mulai dari masa kecilnya, proses pendidikannya, lalu aktivitasnya sebagai aktivis, dan tujuan dan harapannya baik secara nasional maupun di daerah. Sahabat Istart FM, semakin kita mampu berdiri di tengah-tengah dinamika kehidupan, akan semakin besar manfaat yang bisa kita bagikan dengan orang lain. Intinya tadi saling berbagi itu sangat diperlukan, bergotong royong dan budaya-budaya kita ini juga sangat dibutuhkan. Keteguhan hati ini yang saya bisa melihat dapat menginspirasi kita semuanya. Ada keteguhan hati dari seorang Ray Rangkuti dari berbagai macam ancaman, intimidasi dan segala macam yang sangat kuat, dan rasa optimis akan membawa kita pada tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Kalau kita yakin dengan potensi diri dan potensi yang berada di wilayah kita, tentu kita bisa melawan setiap tantangan yang ada. Maka menjadi orang sukses bukan sebuah kemustahilan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang berkenan di hati Anda semuanya. Kita akan jumpa di ruang pasla berikutnya dengan narasumber dan pada kesempatan yang lain. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia. Senang sekali bisa datang ke tempat ini, dan ini bukan
Ini kayaknya udah beberapa kali gitu. Dan kali ini saya agak terkejut karena model dari diskusinya agak berbeda dari apa yang pernah saya alami sebelumnya gitu. Dan lebih mendalam, lebih bersifat personal, dan melibatkan emosi karena terkait dengan kehidupan kita, khususnya selama kita pernah hidup tinggal di Mandailing ini gitu ya. Saya senang sekali dengan model yang seperti ini. Mudah-mudahan lebih bisa dikembangkan, dielaborasi, dan lebih menghujam, sehingga dengan begitu apa yang menjadi tersimpan dapat terungkapkan, apa yang menjadi rahasia dapat terbuka itu. Jika penting mereka mengeluarkan segala apa yang menjadi unek-unek mereka selama ini untuk menjadi bahan diskusi, bahan pelajaran, bahan pengalaman bagi kita bersama. Sukses untuk Start FM. Mudah-mudahan dengan acara ini akan lebih banyak menambah wawasan kepada warga Mandailing Natal, khususnya kepada warga siapa saja yang melihat, menyaksikan pada umumnya, mendapatkan hikmah dan pelajaran dari setiap acara-acara yang dikemas baik oleh Smart FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.